Kepolisian Daerah, Polda, Metro Jaya mengamankan HD, 37, seorang pelaku penembakan terhadap seorang pengacara di lahan kosong Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Oktober 2025. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, menjelaskan, insiden bermula sekira pukul 7.28 WIB yang dipicu oleh sengketa lahan saat itu. 7 orang sedang menjaga lahan tersebut, sementara sekira 80 orang termasuk pengacara datang mengklaim kepemilikan lahan. Berawal dari tanggal 28 Oktober 2025 sekira pukul 7.28 WIB terjadi di sekitar lahan kosong Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Sebuah lahan tanah ataupun lahan kosong dijaga oleh 7 orang lalu didatangi kurang lebih 80 orang sehingga terjadi cekcok. Salah satu yang menjaga lari ke belakang pos mengambil senjata api dan menembakkan ke salah satu orang yang datang ke lahan tersebut, dan ini mengenai punggung bagian belakang korban. Secara detail mungkin akan dijelaskan oleh Pak Direskrimum terkait peristiwa ini, termasuk korban, kondisi sampai dengan ini, dan pengenaan pasal pidana. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini juga kami akan menginformasikan sehubungan dengan kejadian yang terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 30 Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Sekira pukul 07.30 di hari Selasa tanggal 28 Oktober terjadi penembakan terhadap seseorang, ditembak dari belakang oleh pelaku dengan menggunakan senjata api. Kemudian korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan pertama, dan sampai dengan hari ini masih menjalani perawatan. Kami sama-sama berdoa semoga yang bersangkutan juga segera diberikan kesembuhan atas kejadian ini. Kemudian dari informasi yang kami terima berdasarkan laporan dari masyarakat, kembali tim Jaga Jakarta kami dari Subdit Jatanras dan Subdit Resmob melakukan pengumpulan informasi, keterangan, petunjuk, dan alat bukti di tempat kejadian perkara, sehingga kami dapat memperoleh satu petunjuk pada seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya pada pukul 19 di hari yang sama, di tanggal 28 Oktober tersebut, tim kami berhasil mengamankan seseorang yang diduga pelaku tersebut beserta dengan satu pucuk senjata api dengan magazin yang berisi 5 butir peluru tajam. Terhadap tersangka yang kami amankan, kami persangkakan dengan pasal 351 ayat 2 dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Ancaman pidana maksimal 12 tahun. Saat ini terhadap tersangka sedang menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk rilis kedua mungkin dari rekan-rekan sisi kiri. Untuk perkara detailnya awalnya akan dijelaskan oleh Kasubdit Jatanras ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kami sampaikan duduk perkara dari permasalahan penembakan yang terjadi di Tanah Abang pada tanggal 28 Oktober 2025 yang terjadi sekitar jam 7.30, yang mana seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, bahwa berawal dari adanya sengketa lahan antara kedua belah pihak, yang mana salah satu pihak menguasai lahan tersebut dengan menempatkan dari pihak lain untuk menjaga lahan tersebut.
yang mana pada saat itu dijaga oleh 7 orang. Kemudian pihak lain yang mengakui bahwa atas kepemilikan lahan tersebut juga memberikan kuasa kepada pengacara dan rekan-rekannya untuk menempati lahan tersebut. Sehingga atas adanya kuasa tersebut dari pihak yang mana dalam posisi kasus ini adalah sebagai korban, maksudnya korban penembakan, yang mana pihak tersebut datang sebanyak kurang lebih 80 orang. Datang kurang lebih 80 orang, kemudian merobohkan pagar di tempat tersebut, kemudian bertemu dengan 7 orang yang menjaga lahan tersebut. Pada saat bertemu, dari perwakilan dari pihak yang datang meminta kepada yang ada di situ agar mereka keluar dari tempat tersebut dengan alasan mereka menyampaikan adalah mendapat kuasa dari yang mempunyai dokumen. Sehingga terjadi perdebatan di tempat tersebut. Atas adanya perdebatan tersebut, pelaku penembakan emosi, kemudian berlari ke belakang pos, mengambil senjata yang sebelumnya sudah ditanam di belakang pos. Sudah ditanam, disembunyikan di situ, kemudian senjatanya diambil, berlari ke depan pos, kemudian menembak korban. Yang mana salah satu dari perwakilan rombongan yang datang menemui mereka di lokasi tersebut. Demikian, itu untuk duduk permasalahannya. Kemudian yang kedua, asal dari senjata seperti yang disampaikan juga tadi, bahwa senjata ini didapat oleh pelaku HD dari seseorang yang bernama atau berinisial A. A ini adalah berdasarkan pengakuan dari tersangka HD bahwa warga negara asing, dalam hal ini adalah warga Timur Leste, yang mana A ini, yang mana pelaku bertemu dengan A itu pada sekitar bulan Januari 2025 di Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada saat itu mereka bertemu, berkenalan, yang mana pada saat itu A memberikan kenang-kenangan senjata tersebut kepada tersangka, dalam hal ini HD. Kemudian setelah dia menerima senjata tersebut, pada sekitar bulan Februari 2025, tersangka HD membawa senjata tersebut kepada Jakarta melalui transportasi laut. Begitu nyampe di Jakarta, senjata itu tersebut disimpan oleh HD, kemudian senjata tersebutlah yang digunakan oleh HD untuk melakukan penembakan terhadap korban. Demikian, untuk senjatanya berjenis pistol, yang mana nomor serinya sudah dihapus, sudah dihapus nomor serinya, sehingga kita tidak bisa menemukan nomor serinya. Namun sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman dan pencarian terhadap pelaku A. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.